Kita tahu bahwa aturan dasar dalam ketakwaan adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tapi kita juga tahu kalau ini tidaklah mudah. Bahkan bisa jadi kita terjebak dalam definisi perintah yang wujudnya adalah ritualistik keagamaan. Sementara terjadinya hidup kita hari ini itu juga adalah bagian dari perintahnya. Tinggal masalahnya kita paham atau tidak terhadap apa yang sedang diperintahkannya melalui setiap aliran nafas yang dia berikan kepada kita. Karena setiap saat perintah itu selalu ada loh. Perintah itu terus memanggil-manggil kita lewat bisikan hati dan juga lewat kejadian-kejadian yang kita temui dalam keseharian kita. Dia bisa datang lewat pasangan kita, lewat anak kita, lewat rekan kerja kita, bahkan lewat orang yang tidak kita kenal. Contoh sederhananya begini. Pernah nggak sih kalian itu lagi ngobrol dengan seseorang, entah itu pasangan, teman, atau siapapun itu, terus dari percakapan itu terbesitlah ide untuk melakukan sesuatu yang baru, yang di luar dari rutinitas yang kalian kerjakan sehari-hari. Dan ide ini pastinya bukan hal-hal yang berbau negatif ya. Bahkan kadang ide ini bisa memberikan dampak kebaikan yang jauh lebih besar dari sekedar kebaikan untuk diri kita pribadi. Dan nggak hanya berhenti sampai di situ. Setelah kalian mendapatkan ide tadi, tiba-tiba muncul banyak sinkronitas. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memperkuat ide kalian di awal tadi, seolah kalian diberikan sinyal untuk melakukan eksekusi. Nah, inilah salah satu cara Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak selalu memanggil kita melalui ruang peribadahan formal, tapi juga melalui momen-momen sederhana yang berlangsung dalam keseharian kita. Dan fakta menariknya adalah, pikiran kita ini bukanlah materi, bukanlah sekumpulan benda yang memiliki tempat khusus di otak kita. Bahkan ya, kalau kita mencoba untuk memahami otak manusia, yang terdapat di dalam otak ini hanyalah aktivitas-aktivitas listrik dan juga kimia. Artinya apa? Artinya, pikiran bukanlah sumber yang bisa berdiri sendiri. Dia adalah fenomena yang muncul dari dalam ruang kesadaran. Dan kesadaran itu bukanlah milik manusia, melainkan pancaran dari kecerdasan ilahi. Pertanyaannya, kalau begitu artinya setiap pemikiran kita adalah aliran Tuhan? Jawabannya belum tentu, karena disinilah tantangannya. Anggap pikiran kita ini adalah sebuah receiver atau penerima gelombang radio. Semakin dekat receiver dengan sumber pemancarnya, semakin jernih suara yang diterima. Tapi ingat, dalam hidup ini ada banyak sekali sumber pemancar, maka pastikan kita mendekati sumber pemancar yang tepat. Karena kalau receiver kita didekatkan pada sumber yang keliru, yang kita tangkap bukanlah petunjuk, tapi dorongan-dorongan nafsu yang dibungkus seolah-olah seperti sebuah kebenaran. Lalu bagaimana kita mengatur agar receiver pikiran kita ini terhubung dengan sumber yang tepat, yaitu Tuhan? Disitulah fungsi zikir yang kemarin sudah sempat kita bahas. Ketika kita berzikir, yang sedang kita lakukan bukanlah menenangkan diri semata, tapi menjernihkan hati dan menyetel ulang frekuensinya agar tetap terhubung pada satu-satunya sumber kehidupan. Dan semakin kita menjaga zikir kita, walaupun itu hanya di tahap lisan sekalipun, zikir itu tetaplah menjaga hati dan juga pikiran kita untuk tetap terhubung dengan sumber yang tepat. Maka kembali pada bahasan takwa yang kita bahas di awal tadi. Takwa bukan sekedar patuh pada aturan, tapi memastikan bahwa setiap langkah hidup kita digerakkan dari sumber yang benar. Dan zikir adalah penjaga agar kita tidak salah mendengar perintahnya.